Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul 'allam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ashabihi zalam. Amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslimun. Jamaah taklim baik malam Rabu maupun malam Senin, sekalipun orangnya itu juga, wabil khusus tentunya Ketua Musalla Bapak Ustadz Haji Nazaruddin Rais, Ketua Ta'lim Bapak Delami Lutfi, Ustadz Fahrul Razi, dan juga Bapak Margono. Hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat sehat wal afiah, sehingga saat ini kita bisa berkumpul bermuajahah. Yang biasanya kita kaji kitab, tapi kali ini justru kita tidak membaca kitab, justru kita membaca riwayat baginda Rasulullah SAW. Setelah kita membaca arwah, mendoakan orang-orang tua kita yang telah kembali ke alam barzakh, semoga mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amal soleh mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kuburan mereka dijadikan radhah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan kita sebagai anak, kita sampai kapanpun menjadi anak dari orang tua kita, meskipun kita sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu, mudah-mudahan kita sebagai anak menjadi anak yang sholihin. Amin Allahumma amin. Tentu ribuan langkah yang telah kita langkahkan selama kurang lebih 10 bulan ya, atau 9 bulan lah tepatnya, dari rumah kita ke tempat ini, ke musola ini, untuk kita mengaji. Langkah itu nanti akan memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabda Rasul tadi yang saya bacakan, atau setiap pembukaan taklim selalu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh satu perjalanan ya, lalu untuk menuntut ilmu, yaltamisu fihi ilman, maka Allah akan mudahkan baginya. Karena menuntut ilmu itu, langkah yang dilakukan untuk menuntut ilmu yaitu jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa yang menuntut ilmu. Bahkan ada satu kisah, ada seorang ibu, ini di Syria terjadi. Dia punya anak, dia minta kepada tukang gali kubur untuk menggali kubur untuk anaknya. Ya, untuk anaknya. Begitu digali, dikuburkan, ya, itu tukang gali kubur yang yang membawa ke bawah kaget. Ya, begitu dikubur dibawa oleh malaikat. Ibunya sudah nggak ada, dicari tuh ibu nggak ada. Nggak lama meninggal lagi anaknya. Ya, sama seperti itu. Nah, penggali kubur nanya, apa sih amal kedua anak ibu itu? Yang pertama, anak saya selalu menuntut ilmu.
Yang kedua, justru ya anak saya yang meninggalnya belakangan, dia yang membiayai saudaranya menuntut ilmu. Luar biasa. Ya, kalau ikhlas kita menuntut ilmu, ya karena dalam Islam itu menuntut ilmu bukan apa namanya hak tapi kewajiban. Ini sering saya sampaikan ini. Artinya kalau kita tidak menuntut ilmu dosa, itu namanya kewajiban. Bahkan dalam Islam menuntut ilmu tidak ada batasan umur. Minal lahdi inal mahdi ilal lahdi. Dari buayan ya sampai ke liang lahat. Itu batasan menuntut ilmu. Ya. Ada nasihat dari Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Ya, beliau sudah meninggal. Beliau dikenal dengan min awliyaillah. Dan alhamdulillah saya sampai 3 kali ketemu beliau. Ya, terakhir itu jam 3:30 belum subuh. Beliau ke musola, jadi saya nungguin di musola, saya nginep di pesantrennya di Pasuruan. Di depan musola saya duduk nunggu ya Kiai ini keluar. Ya, jadi rumahnya berhadapan dengan musola. Begitu suara pintu ya kedengaran dibuka, saya langsung berdiri, saya faranin. Benar beliau keluar. Beliau keluar, saya langsung minta doa. Pak Kiai, tolong doakan saya. Tolong doakan saya. Langsung saya ditepuk, jaya kamu jaya. Itu doang ngomongnya. Ya, jaya. Itu kata teman saya. Kenapa kamu nggak minta doa secara tertulis? Gimana mau nulis? Ya orang di jalanan. Ya kalau dapat tertulis itu hebat banget katanya. Ya ini ya tentang Ki Abdul Hamid. Nah beliau itu walinya menurut Gus Baha itu jalur ilmu. Itu yang paling susah. Ya jadi wali yang paling gampang apa? Jalur gila cepet. Gila ya kan banyak. Ya itu juga ya susah pilihan Allah. Tapi yang jalur ilmu ini yang susah. Ini menurut Gus Baha. Ya kan ya beliau tuh sering menceritakan tentang dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Itu keturunan para kiai-kiai baik di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah. Sampai sanadnya itu ya sampai ke yang mensyarahkan kitab Fathul Mu'in. Ya, I'anatul Talibin. Sampai ke sana. Ya, itu sering Gus Baha menceritakan itu karena memang dia keturunan ya kiai-kiai seperti itu. Nah, jadi kata Ki Abdul Hamid memberikan nasihat, kalau kamu pengen tetap tercatat sebagai multamisan, orang yang menuntut ilmu, maka jangan tinggalkan menuntut ilmu. Baik secara otodidak maupun dengan mendatangi majelis taklim. Termasuk dianjurkan orang itu sudah tua. Kamu udah baca Quran aja. Kamu pelajari itu. Nah, supaya kamu tetap tercatat multamisan. Orang yang selalu menuntut ilmu. Nah, jadi ya mudah-mudahan ya langkah-langkah yang telah kita langkahkan betul-betul memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menuntut ilmu kita bersyukur ya. Mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu, amal kita betul-betul didasari ilmu. Terutama masalah amaliyah, fikih umpamanya. Ya, karena Ibnu Ruslan berkata, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, katakanlah sholat, dia nggak tahu ilmunya sholat, ya kan? Dia nggak tahu ilmunya sholat. Baik syarat sahnya sholat, rukun-rukun sholat, dia tidak penuhi ya nggak sah, karena dia nggak tahu. Ya, itu mardudatun tertolak, latuk balu tidak diterima. Tapi sebaliknya orang yang sudah mendapatkan ilmu nggak diamalkan. Ya, nggak diamalkan, kata Ibnu Ruslan. Beliau ini salah seorang ulama yang menyusun ya
kitab fikih dengan bentuk puisi. Ini agak susah memang. Karena kalau bentuk puisi kan punya aturan. Akhir hurufnya harus sama, namanya qafiyah. Wazannya juga harus sama dari bait pertama sampai bait terakhir. Ya, tapi tidak disebut adab sastra. Karena yang diceritakan ilmu pengetahuan. Persyaratan puisi itu, qasidah itu ya disebut sastra itu kalau ada ada perasaan si pengarang di dalam karangannya, entah itu emosi, marah, gembira, ya itu. Tapi kalau kumpulan ilmu, entah itu nahu, kalau nahu kan yang dikenal siapa? Alfiyah Ibnu Malik kan, ya, yang menyusun ilmu nahu dengan dengan puisi, tidak dengan prosa. Ya, itu yang paling terkenal. Tapi nggak ada perasaan dia di situ. Dia hanya menjelaskan kaidah nahu. Sama dengan Ibnu Ruslan, dia hanya menjelaskan tentang hukum-hukum fikih. Nggak ada perasaan dia di situ. Malah persyaratan ungkapan puisi itu, ungkapan menjadi puisi itu kalau ada emosi penulisnya dalam tulisan itu. Ini nggak ada. Ya, entah itu benci, marah dan sebagainya nggak ada. Ya, beda dengan puisi-puisi ya yang dari pujangga-pujangga yang betul-betul menulis itu untuk Untuk puisi. Ya, dulu di zaman jahiliyah terkenal Imrul Qais dan sebagainya. Ya, atau katakanlah Imam Busiri. Nah, itu disebut disebut puisi. Karena di situ ada emosi dia. Ya, di dalam bait itu atau di dalam qasidah tersebut. Nah, jadi wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan juga mereka yang sudah punya ilmu tidak diamalkan, diancam. Ya, dalam bait itu beliau mengatakan wa kullu man wa alimun lam bi ilmihi lam ya'malan. Wa alimun bi ilmi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang yang sudah ngerti ya tidak mau melaksanakan, tidak mau mengamalkan ilmunya, apalagi yang sifatnya wajib ya, atau dia ngerti tapi juga melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mu'adzabun min qabli ubadil wathan, akan disiksa sebelum penyembah berhala. Jadi ya dalam Islam kita wajib menuntut ilmu, setelah kita dapat kita amalkan. Ya, kita amalkan. Makanya dulu ya ketika kita belajar ibtidaiyah ya kan, ya ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah kan kayak gitu. Ungkapan begitu. Nah, jadi perlu kita amalkan meskipun belum secara semuanya. Ya. 10% dari apa yang kita telah peroleh kita amalkan itu sudah bagus. Kemudian meningkat. Ya, sehingga kita bisa mengamalkan secara keseluruhan. Ya, jadi menuntut ilmu adalah kewajiban. Ya, dan ketika kita menuntut ilmu itu ikan-ikan di lautan memohon ampun buat kita. Memohon ampun buat kita. Malaikat ya menunjukkan kehormatannya hanya kepada penuntut ilmu. Dalam sabda Rasulullah SAW, innal malaikata la tadau ajnihataha ya li talibil ilmi ridwan bima talabah. Sungguhnya malaikat itu ya meletakkan sayapnya. Ini menunjukkan penghormatan. Kita tahu malaikat itu punya sayap. Ya, karena dia ya ke bumi juga ke langit. Ya, ke bumi juga ke langit. Karena itu ada malaikat yang senantiasa berdampingan dengan manusia, ada juga yang sifatnya nggak terus menerus, hanya malam saja atau pagi siang saja seperti itu. Ya, jadi malaikat itu merebahkan sayapnya ya kepada orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena malaikat redha kepada orang yang menuntut ilmu. Jadi mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala ya
diberikan kemampuan oleh Allah untuk senantiasa menuntut ilmu, menghadiri majelis ta'lim. Ya, jadi dalam kesempatan ini ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sudah pasti banyak kesalahan dari apa yang saya ucapkan. Ya, mungkin kalau jamaah sih nggak punya salah. Ya, karena yang ngomong saya, ya kan? Ya, yang berbicara saya, lidah itu tidak bertulang, maka ya banyak kesalahan-kesalahan. Itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, barangkali dalam penjelasan saya ada yang tersinggung, ya kan? Ya, justru bagus tersinggung supaya sadar. Ya, tapi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa ketemu lagi di majelis seperti ini di tahun ya setelah Idul Fitri, setelah Lebaran. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikianlah yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.